Catatan 2 Kamus Jawa Wonosobo Amatir. Pertama, saya mau berterima kasih dulu pada beberapa orang yang sudah bikin video yang berpretensi bikin kamus atau yang akhirnya saya kelompokkan ke dalam video kamus. Yang linknya saya sertakan di deskripsi. Video-video tersebut masuk ke kelompok kamus karena menunjukkan, mengucapkan, atau menuliskan suatu istilah Wonosobonan per entry berupa kata dan memberi padanan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dari daerah lain. Di video ini saya berterima kasih pada xcesel999 dan Yuda Official, Instagram, Pomet Channel, RGB Channel, Akuile Eca, dan Bahasa Wonosobo. Selain yang membuat video seperti kamus, ada juga yang membuat berupa lirik lagu, monolog, vlog, dialog, ada juga yang bikin film, beberapa video menggunakan 2 bahasa atau dialek, ada juga yang menggunakan subtitle. Nah, yang terakhir disebut tadi tidak masuk kelompok kamus ini karena lebih cocok masuk ke pembahasan lain. Misalnya masuk ke kelompok pemetaan dan perbedaan pengucapan. Kedua, dengan tidak mengecilkan usaha saudara-saudara kita yang sudah mengusahakan kamus tadi, kita mesti mengakui bahwa walaupun dirangkai jadi satu, kamus-kamus ini masih jauh dari lengkap. Jadi bagaimana kalau kita melihat dulu kamus-kamus Jawa yang sudah ada? Dengan begitu, barangkali kita bisa memperkirakan seberapa jauh kamus Jawa Wonosobo sudah melangkah dan seberapa jauh lagi perlu berusaha. Di sini saya cuma bisa mengumpulkan beberapa kamus Jawa. Saya akan mencari yang lain lagi dan silakan tambahkan di kolom komentar kalau menemukan yang lain. Yang pertama, Kamus Wau Sastro Jawa Purwodarminto 1939. Tahun lalu, kamus ini masih bisa diunduh di Google Play, entah sekarang. Saya masih belum uninstall, jadi saya pikir bisa digunakan sebagai rujukan di sini. Purwodarminto mengumpulkan sekitar 42.000 entry dengan patokan dialek Surakarta. Ada juga entry dari dialek yang lain yang di sana diberi keterangan enggon-enggonan. Dari sekitar 20 ribuan yang sudah saya amati, ada sekitar 4 ribuan yang enggon-enggonan. Kedua, Kamus Jawa Indonesia 1993. Ada 19.800-an entry di sana. Entah memuat dari dialek mana saja, tidak ada keterangan enggon-enggonan seperti Bau Sastro Jawa Purwodarminto. Ketiga, Kamus Indonesia Jawa. Sepertinya di sana ada lebih dari 10.000 entry dengan patokan dialek Surakarta Yogyakarta. Keempat, Kamus Jawa Banyumasan Indonesia, ada hampir 10.000 entry dan seperti judulnya dari dialek Banyumas. Kelima, Kamus Jawa Tegal Indonesia, ada hampir 9.000 entry dari dialek Tegal. Nah, angka-angka tadi yang sudah disebutkan masih belum memuat seluruh istilah yang ada di suatu dialek, apalagi memuat seluruh kosakata yang terdapat dalam bahasa Jawa. Belum lagi karena zaman yang terus berkembang, sudah pasti bahasa juga berkembang. Sangat mungkin angkanya naik 2-3 kali lipat. Atau kalau mau melihat KBBI, menurut keterangan yang ada di laman webnya, sekarang ada 52 ribuan entry dan masih memproses usulan sekitar 66 ribuan entry yang lain. Kamus bahasa Inggris kemungkinan lebih banyak lagi sampai 4 kalinya. Lalu apa perlunya kita tahu angka-angka ini? Kita perlu tahu seberapa besar objek yang sedang kita hadapi untuk selanjutnya mencari tahu bagaimana kamus lain bisa mencapai angka-angka tersebut. Pada mulanya saya kira angka-angka itu fantastis, tapi selanjutnya cukup masuk akal dan sangat mungkin dicapai. Tentu saja dengan usaha yang sangat banyak sekali. Selain itu, kamus-kamus yang sudah ada juga memberi petunjuk kosakatanya umum saja kita temukan. Misalnya kosakata dasar semacam saya, Anda, makan, minum, air, api, berjalan, berlari, dan sebagainya. Selain karena kosakata dasar memang digunakan dalam pemetaan bahasa. Daftar kosakata dasar yang paling sering terdengar adalah kosakata dasar Swadesh, yang kira-kira terbagi dalam kategori kata ganti, kata kerja dasar, beberapa elemen dasar, bagian-bagian pohon, numerali 1 dan 2, beberapa warna, dan lainnya. Ini juga bisa dijadikan sebagai patokan ke kategori apa kamus kita akan dikembangkan. Dalam perkara ini, mungkin hal semacam itu yang coba dibuat oleh saluran YouTube Bahasa Wonosobo dengan menyisir istilah di suatu kategori. Misalnya sayuran, bumbu-bumbu, dan jenis-jenis burung. Cara-cara semacam ini patut dipertimbangkan. Ada cara lain untuk mengumpulkan kosakata yang sepertinya jauh lebih familiar. Rekam saja obrolan yang terjadi di Wonosobo.
dengan mengandaikan bahwa suatu obrolan berlangsung selama 1 jam. Dengan kecepatan bicara kira-kira 100 kata per menit, terdapat 6.000 kata yang terucap. Tapi mana ada obrolan yang berlangsung semacam itu. Jadi mungkin separuhnya 3.000 kata dan pasti ada kata yang diulang-ulang. Mungkin akan terpangkas lagi menjadi 1.000 kata. Lalu dengan menambah lagi kenyataan bahwa masyarakat kita adalah orang-orang dwi bahasawan, mungkin akan terpangkas menjadi 500 kata atau kurang. Nah, dari obrolan yang sejam tadi, kalau dipikir dengan nalar yang begitu menyederhanakan perkara seperti tadi, kita akan mendapat 500-an entry untuk Kamus Jawa Wonosobo. Minus definisi, minus verifikasi. Tapi saya pikir lumayan. Tinggal pilih satu-satu, beri definisi, lalu kalau sempat verifikasi. Ya, verifikasi mesti merepotkan. Apalagi kita mengimani dan mengamini kemajemukan yang ada di Wonosobo. Kita jelas akan menemukan pengucapan-pengucapan berbeda yang kalau ditulis dengan IPA akan segera kelihatan bedanya orang dari satu wilayah dengan wilayah lain. Ya, karena IPA memuat simbol-simbol untuk semua bunyi yang mungkin dibuat oleh alat ucap manusia. Sebagai perkenalan awal soal IPA, ini adalah daftar yang memuat setidaknya 28 simbol vokal, belum termasuk konsonan. Ini jauh lebih jelas ketimbang ditulis dengan huruf Latin biasa, jauh lebih cepat dan jauh lebih hemat memori ketimbang rekaman suara. Tapi rekaman suara lebih diprioritaskan sih. Soal penulisan dengan IPA, kita bisa melihat penggunaannya di Kamus Jawa Tegal misalnya. Ini akan sangat membantu kita mengetahui bagaimana suatu kata diucapkan secara presisi. Tapi hal ini bukan tanpa konsekuensi. Kalau kamu hanya memuat suatu varian pengucapan dari suatu istilah, bagaimana dengan nasib pemajmukan? Kalau bisa sih semua variannya ditulis, apalagi untuk kasus Wonosobo. Kita juga bakal menemukan penulisan berbeda. Kendati ada petunjuk soal penulisan bahasa Jawa dalam huruf Latin, toh itu cuma jadi petunjuk. Tidak ada sanksi meski bukan tanpa konsekuensi. Kalau membaca apa yang ditulis di media sosial misalnya, kita akan sering melihat bahasa Jawa yang ditulis dengan kaidah bahasa Indonesia dalam huruf Latin. Ya karena kita memang terpapar sedemikian rupa oleh bahasa negara kita ini. Kira-kira begitu catatan kali ini. Tonton juga catatan pertama soal kamus untuk mengetahui kamus-kamus Jawa Wonosobo yang sudah diusahakan sejauh ini. Sekian dan terima kasih.